Yo, balik lagi bersama Mimin di Black Manhwa, tempatnya alur cerita seru, penuh twist, dijamin anti bosan. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita, dijebak oleh murid-murid perempuannya, tetapi dia melakukan perjalanan ke dunia lain dan menjadi dewa dengan senjata Triple S, jadi gak usah kelamaan opening, langsung aja kita gas ke ceritanya. Cerita diawali dengan Subai yang menyadari kalau monster itu datang untuk dirinya, kalau begitu dirinya hanya bisa membunuhnya. Terlihat di dalam gedung sekolah, Subai sedang berpikir bahwa Bisrana Foundation Establishment sampah seperti ini dulu bahkan tidak layak membuat dirinya turun tangan. Tetapi sekarang, dengan kultivasi ranah Kisaya miliknya, lalu Subai pun hampir lupa tentang mereka. Namun senjata banner 10.000 jiwanya tidak pernah pilih-pilih soal jiwa. Kalau membunuh mereka dan mengekstrak jiwa mereka, sudah cukup bagiku untuk menerobos ke ranah Foundation Establishment. Subai pun menyayangkan kepada mereka, karena dirinya juga tidak bisa menghadapi makhluk ini sekarang, kalian urus diri kalian sendiri. Namun jika kalian bersedia masuk ke dalam banner 10.000 jiwa miliknya dan membantu dirinya menerobos, mungkin ada sedikit harapan untuk bertahan hidup. Lalu Subai juga menegaskan bahwa jika kalian menolak pun tak masalah. Karena tak ada yang bisa menghalangi dirinya jika ingin pergi. Mereka pun menjadi ketakutan mendengar perkataan Subai, dan membuat mereka tidak ada yang berani berkata-kata. Tetapi jika kalian tidak ada yang bersedia mengorbankan diri, maka dirinya hanya bisa pergi. Subai pun berjalan pergi meninggalkan mereka. Namun Wan Qiu mencoba menghentikan Subai tapi tidak dihiraukan sama sekali. Terlihat Guru Li menghentikan Wan Qiu dan menyuruhnya untuk membiarkan Subai pergi. Karena dirinya hanya berharap Wan Qiu bisa membawa murid-muridnya pergi dari sini. Wan Qiu pun terkejut mendengar permintaan dari Guru Li, namun sebuah kalung liontin yang dipakai Guru Li menarik perhatian Subai, dan membuat Subai terkejut karena melihat sebuah Spirit Stone. Lalu Subai pun langsung menghampiri Guru Li dan bertanya tentang liontin itu, dan dari mana Guru Li mendapatkannya. Guru Li pun memberitahu Subai kalau ayahnya lah yang mendapatkannya secara kebetulan bertahun-tahun lalu. Kemudian Guru Li pun melepaskan kalung liontin tersebut dan memberikan liontin itu kepada Subai, lalu Guru Li berkata bahwa kalau Subai tertarik, ambillah, dirinya hanya berharap Subai bisa melindungi murid-muridnya. Lalu Subai pun memperhatikan liontin tersebut dan berpikir bahwa, ini memang benda yang berasal dari dunianya, namun energi spiritual yang terkandung di dalamnya tidak kalah dengan Spirit Stone tingkat tinggi. Terlihat Subai yang kebingungan dengan liontin batu di tangannya, bagaimana benda ini bisa muncul di dunia ini. Kalau begitu, dirinya dan Wan Qiu bereinkarnasi bukan sekedar kebetulan. Lalu Subai pun berpikir kalau beberapa muridnya yang lain juga kemungkinan besar ada di dunia ini. Kemudian notif sistem tiba-tiba muncul, dan memberitahukan Subai bahwa, ada reaksi spiritual stone terdeteksi, apa Anda ingin menggunakannya? Dengan menggunakan Spirit Stone utuh, membuat banner 10.000 jiwa dapat memperkuat tubuh host, dan meningkatkan level undead yang dikendalikan. Subai pun berpikir kalau dirinya tidak menyangka Spirit Stone bisa langsung digunakan untuk memperkuat banner 10.000 jiwa, dan sepertinya dirinya harus mengumpulkan lebih banyak lagi. Kemudian Subai pun langsung menerima kontrak dengan Guru Li. Subai pun meminta Guru Li dan yang lainnya untuk menunggu di sini, dan jangan pergi kemana-mana. Lalu terlihat monster ular pun marah karena berani-beraninya undead sepertimu menyerang dirinya secara diam-diam, lalu monster ular pun bersiap untuk menyerang ke arah Subai, dan meminta Subai untuk menyerah karena dirinya akan mengalahkan Subai dalam sekejap. Terlihat Subai yang ingin menyerap Spirit Stone tersebut, dan meminta undeadnya untuk melindungi dirinya. Lalu undead Subai pun maju menyerang ke arah monster ular, dan menyerangnya dengan kuku tajamnya, namun monster ular tersebut masih bisa menghindari serangan tersebut, lalu undead Subai mencoba menyerangnya kembali tapi monster ular itu dengan mudah menghindari semua serangannya. Kemudian saat undead Subai masih di udara, monster itu pun menemukan celahnya, dan berkata kalau semua serangannya hanya trik murahan saja. Monster itu pun langsung menyerang undead tersebut hingga membentur dinding di belakangnya. Lalu monster ular itu kaget melihat Subai yang hampir selesai menyerap Spirit Stone-nya, dan monster itu juga menyadari kalau aura Subai semakin kuat, Subai juga mau menerobos. Dirinya tidak bisa membiarkan hal itu. Dirinya harus segera menyelesaikannya. Kemudian monster ular itu pun bersiap menghabisi undead tersebut dan memukul ke atas hingga undead itu menembus atap gedung.
Terlihat undead itu terpental tinggi ke atas gedung sekolah. Lalu monster ular pun senang karena tidak ada lagi yang akan menghalanginya, kau tidak akan bisa lari lagi sekarang. Kemudian langsung menyerang ke arah Subai. Namun Subai berkata kalau monster itu sangat berisik sekali. Dan terlihat Subai yang sudah terbangun, lalu berkata bahwa kebetulan sekali banner 10.000 jiwanya kekurangan satu monster ranah Foundation Establishment untuk dijadikan persembahan. Subai pun tersenyum dan memberitahu monster ular kalau dirimulah yang dirinya pilih. Kemudian monster ular pun kebingungan dengan apa yang terjadi, lalu tiba-tiba sebuah tangan mencengkram lehernya, yang membuat monster itu kebingungan. Terlihatlah undead Subai yang berevolusi, dari level normal menjadi level advance, undead Subai pun menjadi semakin besar seperti Titan. Kemudian terlihat Subai yang berhasil menerobos dari ranah Seyaki menjadi ranah Foundation Establishment. Lalu Subai pun berteriak meminta undeadnya untuk membunuh monster tersebut. Terlihat undead Subai yang mendominasi pertarungan, dan dengan mudah menusukkan kuku-kuku tajamnya ke tubuh monster ular, hingga menembus tubuhnya, dan membuatnya memuntahkan darah dari mulutnya. Kemudian undead itu memukul monster ular hingga atapnya hancur, lalu saat monster ular masih di udara, undead itu memukul dengan kuat, hingga membuat monster ular terpental ke belakang, dan menghancurkan gedung di belakangnya, yang hampir membuat monster ular itu terjatuh dari gedung. Namun monster ular itu masih sempat memegang tembok di dekatnya, dan membuatnya bergelantungan. Lalu monster ular itu pun kembali naik dan berkata kalau dirinya meremehkan undead sepertimu, dirinya juga tidak menyangka kau bisa menerobos di tengah pertempuran. Tapi kau pikir dirinya tidak punya persiapan. Kemudian monster itu pun mengeluarkan aura hijau yang pekat, lalu berteriak memanggil para pengikutnya, dan memintanya untuk membantu dirinya membantai semua manusia. Lalu terlihatlah seseorang yang menyerang dua siswa dari belakang, hingga menembus dada mereka, kemudian orang itu pun seperti ular yang memiliki sisik hijau di tubuhnya, lalu berkata kalau dirinya akan mematuhi perintahmu sepenuhnya. Para siswa yang melihat itu pun ketakutan karena Li Mingxuan telah membunuh dua temannya sendiri, dan membuat mereka berdua kebingungan kenapa Li Mingxuan melakukan hal seperti itu. Kemudian Li Mingxuan menatap ke arah para siswa di depannya, dan berkata kalau kalian semua adalah sampah. Dirinya sudah lama muak dengan kalian, karena kalian menikmati saat mengkhianati dirinya, dan dirinya tidak pernah membayangkan bahwa akhirnya dirinya lah yang akan membunuh kalian semua. Lalu mereka pun ketakutan melihat Mingxuan menatap ke arah mereka dengan tatapan yang menyeramkan. Terlihat Mingxuan yang membantai mereka semua dengan gembira, ia pun tertawa dan berkata bahwa begini rasanya menguasai hidup dan mati makhluk seperti semut. Dengan senang Mingxuan pun menjadi tambah bersemangat memburu para siswa di sana, karena hari ini semuanya harus mati. Kemudian terlihat Guru Li pun menjadi syok hingga terjatuh ke lantai, karena melihat muridnya Li Mingxuan membunuh para murid-muridnya, dan bertanya-tanya kenapa menjadi seperti ini. Lalu Wan Qiu pun bertanya kepada Subai, kenapa Li Mingxuan menjadi seperti ini. Kemudian Subai pun berpikir kalau ini semakin menarik, dan dirinya tidak menyangka ada manusia yang rela menjadi familiar dari bis. Namun tidak ada masalah, dan Subai pun menyuruh Li Mingxuan untuk terus lanjut. Karena pada akhirnya semuanya akan menjadi boneka tali di bawah banner 10.000 untuk dirinya. Terlihat Guru Li pun mencoba menghentikan Li Mingxuan yang ingin menghabisi murid di belakangnya, lalu meminta Li Mingxuan untuk berhenti, karena dirinya tidak akan membiarkan Li Mingxuan bertindak semena-mena lagi. Namun Li Mingxuan terlihat kesal karena Guru Li menghalanginya, dan membuat Li Mingxuan marah. Kemudian Li Mingxuan pun langsung memegang baju Guru Li dan berkata bahwa Guru Li benar-benar tak tahu diri. Jadi Guru Li begitu sangat ingin mati. Guru Li pun mencoba melepaskan diri dari Li Mingxuan, namun tidak bisa karena Li Mingxuan terlalu kuat. Lalu terlihat Li Mingxuan bersiap menyerang Guru Li, dan berkata kalau dirinya akan mengabulkan permintaan Guru Li. Namun serangan tersebut tidak mengenai Guru Li karena Wan Qiu dengan cepat menariknya ke belakang, dan meminta Guru Li untuk menenangkan semua orang, jangan biarkan mereka panik atau kabur, jika ingin bertahan hidup. Sekarang kita hanya bisa bergantung pada Subai. Subai pun berpikir kalau yang lain mungkin tidak masalah kalau mati, tapi wanita ini tidak boleh mati, karena untuk menemukan Spirit Stone, dirinya masih membutuhkan dia sebagai petunjuk jalan. Kemudian Subai pun menggunakan senjatanya, lalu membangkitkan para jiwa orang-orang yang telah mati karena dibantai oleh Li Mingxuan.
Terlihat Li Mingxuan pun bertanya-tanya tentang benda yang mengerikan itu. Kemudian Li Mingxuan pun marah karena melihat Subai ada di depannya, dan berkata kalau dirinya demi menunggu kedatangan bos, dirinya sudah bersabar cukup lama, untuk sekarang dirinya tidak akan pernah menahan diri lagi. Kemudian berlari menuju ke arah Subai, tanpa perlindungan monster itu, kita lihat apa yang bisa Subai andalkan, namun Subai hanya terdiam karena lagi menunggu semua jiwa terekstrak banner 10.000 jiwanya. Setelah Subai selesai mengekstrak semua jiwa, Subai pun langsung membangkitkan mereka, dan memerintahkan mereka untuk membunuh Li Mingxuan. Lalu para undead itu juga bertanya kenapa Li Mingxuan membunuh mereka, dan mengajak Li Mingxuan untuk menemaninya, dan menjadi saudara di dalam banner 10.000 jiwa. Bukankah, Li Mingxuan pernah bilang kalau kita akan jadi saudara seumur hidup, dan sekaranglah kesempatan itu. Terlihat Li Mingxuan dikerumuni oleh teman-temannya yang sudah menjadi undead. Kemudian Li Mingxuan pun berkata kalau dirinya sudah membunuh kalian semua, dan meminta mereka untuk menyingkir karena kalian adalah sekelompok arwah liar, dirinya tidak punya waktu untuk main-main dengan kalian. Namun semua undead itu tiba-tiba menggigit Li Mingxuan dan membuatnya menjadi bulan-bulanan mereka. Lalu berpindah ke pertarungan monster ular dan undead titan, terlihat monster ular terkejut melihat senjata banner 10.000 jiwa. Lalu bertanya apakah Subai berniat melawan dirinya menggunakan artefak murahan seperti itu. Subai pikir dirinya lemah tak berdaya. Kau pikir ini artefak murahan? Mungkin itu karena kamu belum pernah bertemu dengan dirinya sebelumnya, dan karena banner 10.000 jiwanya masih kekurangan 1 jiwa, sepertinya kamu cocok untuk menjadi korban persembahan selanjutnya. Kemudian terlihat Li Mingxuan yang meminta tolong kepada bosnya, karena sudah tidak berdaya melawan mereka semua. Lalu monster ular pun sadar, kalau nasib dirinya hari ini sangat sial, dirinya sudah susah payah bertemu seorang kultivator, namun ternyata dia malah seorang kultivator demonik. Mereka semua sangat berbahaya, dirinya harus cepat pergi kalau tidak dirinya bisa kena kutukan atau sihir. Ditambah lagi bocah itu sudah menerobos ranah Foundation Establishment, ini tidak baik bagi dirinya, lebih baik dirinya kabur saja. Jangan sampai dirinya gagal mendapatkan spiritual energi dan malah terkena masalah. Terlihat Li Mingxuan yang berlari meminta tolong kepada monster ular, namun monster ular itu langsung menangkap Li Mingxuan dengan tangannya, yang membuat Li Mingxuan kebingungan dengan apa yang bosnya lakukan. Lalu monster ular itu berkata kalau dirinya sudah menganugerahkan kekuatan kepada Li Mingxuan, sekarang sudah waktunya kau membalas budi pada dirinya, sambil melemparkan Li Mingxuan ke arah Subai, namun Subai berhasil menghindari itu, dan langsung menghantam dinding di belakang Subai. Terlihat monster ular yang ingin melarikan diri karena menyadari bahwa dirinya sudah tidak sanggup melawan mereka, namun Subai tidak membiarkan monster ular itu melarikan diri, dan meminta para undead-nya untuk menyerang monster ular tersebut. Terlihat undead titan juga ikut maju mengejar monster ular, dan undead itu pun melompat tinggi ke atas, lalu mendarat pada tubuh monster ular, yang membuat bangunan itu menjadi hancur, lalu monster ular itu pun tak bisa bergerak karena tubuhnya ditimpa oleh undead titan. Akhirnya tertangkap juga kau monster sialan. Cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.